Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari para pendemo di Semarang memberi nilai atas kinerja Presiden Prabowo selama 100 hari kerja minus 100. Para mahasiswa di daerah Semarang melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Tema dalam demonstrasi tersebut tagar Indonesia gelap, karena Presiden Prabowo Subianto melakukan beberapa kali kebijakan yang menyakiti hati rakyat hingga menimbulkan kesulitan hidup masyarakat untuk memenuhi kehidupan. Terlebih para mahasiswa banyak yang mengalami putus sekolah. Beberapa kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat sampai disebut Indonesia gelap antara lain. 1. Kebijakan pertama, Presiden Prabowo Subianto menerapkan kenaikan pajak penghasilan negara sebesar 12% yang langsung semua kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya mengalami kenaikan langsung. Masyarakat penghasilan yang biasa atau rendah dari pemerintah tidak mencukupi memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk menenangkan hati masyarakat, kenaikan harga barang untuk bahan-bahan mahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Tetapi masyarakat tidak percaya karena kebutuhan 9 bahan pokok ikut naik berupa beras, minyak, dan lain sebagainya. Hanya masyarakat yang tingkat ekonominya lemah atau miskin merasakan beratnya membeli kebutuhannya hanya untuk bisa membeli kebutuhan mencari kerja sebagai hanya sekedar dapat membeli kebutuhan pokoknya, sampai masyarakat menuding pemerintah hanya menimbulkan kesulitan hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Kebijakan kedua Presiden Prabowo Subianto atas gas melon 3 kg. Awalnya untuk mendapat gas melon 3 kg tidak ada masalah, karena untuk membeli gas melon 3 kg di kios-kios atau warung-warung dengan harga 22.000 sampai 25.000. Melihat pengamatan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa keuntungan kios-kios mendapat gas melon 3 kg lewat agen khusus Pertamina hanya Rp18.000. Keuntungan kios-kios dan warung-warung gas melon 3 kg sebesar Rp7.000. Melihat besarnya keuntungan kios-kios atas gas melon 3 kg, merasa kios-kios membodohi masyarakat yang tidak punya, karena yang menggunakan gas melon 3 kg adalah masyarakat yang tidak mampu. Lalu Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk melindungi masyarakat miskin mendapat gas melon 3 kg seharga Rp18.000, kemudian diganti kalau mau membeli gas melon 3 kg langsung ke agen resmi Pertamina. Ternyata masyarakat membeli gas melon 3 kg langsung ke agen resmi Pertamina berakibat antri panjang untuk mendapat gas melon 3 kg. Akibat panjangnya antri, sampai ada seorang ibu pedagang dari Tangerang Selatan meninggal dunia. Ditambah lagi kesulitan para orang yang miskin, ditambah lagi kesulitan orang yang ingin mendapat gas melon 3 kg. Pada umumnya tempat tinggal yang ikut antri cukup jauh dengan agen resmi Pertamina. Ditambah lagi untuk mendapat gas melon 3 kg harus memperlihatkan KTP-nya, padahal ada yang tidak bawa KTP-nya. Harus pulang duduk ke rumah mengambil KTP-nya baru kembali antri lagi. Demikianlah kesengsaraan masyarakat akibat antri panjang mendapat gas melon 3 kg sampai seorang ibu pedagang dari Pamulang Selatan sampai meninggal dunia. Dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu menuding Presiden Prabowo Subianto menyengsarakan rakyat banyak.
Setelah Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui untuk mendapat gas melon 3 kg hingga antri panjang sampai ada yang meninggal dunia, lalu Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera mengembalikan seperti semula untuk mendapat gas melon 3 kg. Selanjutnya, Menteri ESDM menginstruksikan untuk membeli gas melon 3 kg kembali lewat kios-kios atau warung-warung sekaligus menetapkan agen resmi Pertamina. Kebijakan ketiga, kebijakan efisiensi anggaran atau penghematan anggaran sebesar 360 triliun yang diambil lewat pemotongan penghasilan honorer sebesar 40%. Para karyawan televisi Indonesia sekitar 1.000 orang dan karyawan radio Republik Indonesia 1.000 orang, dan tiap kabupaten 1.000 orang karyawannya dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan pada umumnya yang di PHK pegawai honorer yang masih kelompok terendah posisinya di lembaga negara tersebut berupa pekerjaan pembersihan kantor dan lain-lain. Demikian juga untuk penghematan anggaran perlakuan Presiden Prabowo Subianto bersifat diskriminatif. Semua aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil dipotong penghasilannya, sedangkan aparat militer baik sebagai angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara maupun jajaran kepolisian tidak ada pemotongan gajinya. Dengan kata lain, setiap bulan menerima gajinya utuh dibawa pulang ke rumahnya. Awal yang membuat para mahasiswa Semarang turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran ketika melakukan penghematan anggaran yang dilakukan dengan pencabutan beasiswa lebih 6.000 orang. Lebih membuat para mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kuliahnya. Lalu mahasiswa BENSI melakukan demonstrasi di Patung Kuda Jakarta, lalu berkembang sampai ke Semarang, Jawa Tengah, dan daerah lainnya. Para mahasiswa Semarang yang melakukan demonstrasi memberikan penilaian kepada kinerja Presiden Prabowo Subianto dengan nilai -100, berarti kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat jelek. Makanya kebijaksanaan tidak ada yang baik, yang banyak melakukan kesengsaraan kepada masyarakat luas. Yang pertama, melakukan kesengsaraan masyarakat dengan menaikkan pajak penghasilan negara atau PPN sebesar 12% yang berakibat kenaikan semua kebutuhan pokok dan yang lainnya, sehingga masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan kebijakan untuk memperoleh gas 3 kg yang antri panjang sampai ada yang meninggal dunia. Dan kebijakan yang ketiga, yang melakukan penghematan anggaran dengan jalan memotong penghasilan aparat sipil negara dan mencabut beasiswa, berakibat banyak mahasiswa tidak meneruskan menyelesaikan kuliahnya. Ditambah banyaknya karyawan dilakukan pemutusan hubungan kerja, berakibat para mahasiswa melakukan demonstrasi di Jakarta, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Keempat, kebijaksanaan program makan bergizi gratis. Semua kebijaksanaan melakukan penghematan anggaran sebesar 36 triliun yang dilakukan pemotongan penghasilan aparat sipil negara dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan pemerintah yang berakibat untuk memenuhi kebutuhannya mengalami kesulitan, sedangkan untuk makan bergizi gratis, untuk makan siang, untuk para pelajar, untuk meningkatkan kesehatan anak sekolah, untuk menghindari stunting, supaya lebih cerdas pemikirannya yang nanti menjadi anak yang berguna kepada nusa dan bangsa, yang sifatnya baik, yang menjadi tidak baik atas pelaksanaan penghematan anggaran yang memotong penghasilan aparat sipil negara dan pemutusan hubungan kerja yang berakibat terjadinya kemiskinan atas pemotongan gaji honorer 40%, melakukan pemotongan hubungan kerja atas karyawan televisi Indonesia dan karyawan radio Republik Indonesia dan karyawan pemerintah daerah tingkat 2,
menambah kesulitan hidup mereka yang bisa nanti terjadi ketika anak sekolah diberi makan bergizi gratis pada siang hari di sekolah relatif enak makanannya, tetapi pada malamnya tidak bisa memberikan makan kepada anaknya dan orang tuanya karena orang tuanya sudah di PHK dari pekerjaannya. Dengan pemutusan hubungan kerja para karyawan tingkat 2 kabupaten, 2 kali penderitanya. Pertama tidak bisa menutupi keluarganya, kedua anaknya tidak bisa disekolahkannya. Harapan saya, Presiden Prabowo Subianto banyaknya kebijaksanaan yang menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat. Sepertinya Presiden Prabowo Subianto kinerjanya tidak baik, seperti ada benarnya pernyataan Anies Baswedan ketika berdebat pada saat kampanye yang memberikan penilaian kepada Presiden Prabowo Subianto dengan nilai 11 dari 100 termasuk nilai jelek. Kalau ujian dengan nilai sebesar itu tidak lulus. Ditambah lagi penilaian yang diberikan para mahasiswa Semarang yang melakukan demo di Semarang kepada Presiden Prabowo Subianto atas kinerja dengan nilai minus 100. Tambah jelek lagi penilaian para mahasiswa yang melakukan demo di kota Semarang dibandingkan dengan penilaian yang diberikan Anies Baswedan. Sekian dan terima kasih.